Perkenalkan, nama saya Maria Pratiwi dengan NIM A11124186 dari kelas D Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan analitis mengenai model pendekatan dan evaluasi kurikulum serta relevansinya terhadap perkembangan kurikulum nasional di Indonesia. Esensi kurikulum dan komponen utama. Kurikulum pada hakikatnya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan modern, kurikulum tidak hanya dilihat sebagai dokumen tertulis, tetapi juga sebagai proses yang berjalan dalam pembelajaran sehari-hari. 4 komponen utama. Yang pertama, pendidikan, yang menjadi arah dan orientasi pembelajaran. Yang kedua, materi atau isi pembelajaran, yaitu konten yang harus dipelajari peserta didik. Yang ketiga, strategi atau metode pembelajaran, yang mencakup kegiatan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dan yang terakhir, evaluasi, untuk menilai ketercapaian tujuan dan efektivitas proses pembelajaran. Prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar. Di antaranya adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, serta efisiensi. Relevansi menuntut kurikulum tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan karakteristik peserta didik. Fleksibilitas memungkinkan kurikulum menyesuaikan konteks daerah dan satuan pendidikan. Pendekatan dalam kurikulum. Yang pertama, pendekatan humanistik yang berorientasi pada perkembangan potensi peserta didik. Yang kedua, pendekatan teknologis yang menempatkan pembelajaran sebagai sistem untuk mencapai tujuan yang terukur. Yang ketiga, pendekatan rekonstruksi sosial yang mengarahkan pendidikan untuk memecahkan masalah sosial dan membentuk masyarakat yang lebih baik. Yang terakhir, pendekatan-pendekatan ini digunakan sesuai kebutuhan dan konteks pendidikan di Indonesia. Model evaluasi kurikulum. Yang pertama, model Taylor yang menilai ketercapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, model CIPP atau konteks, input, proses, dan produk oleh Stafelbeam yang mengevaluasi kurikulum secara komprehensif. Yang ketiga, model STAKE yang memfokus evaluasi pada deskripsi dan pertimbangan terhadap pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir, model Kirkpatrick yang banyak digunakan untuk mengevaluasi pelatihan namun relevan juga dalam pendidikan. Sorotan perubahan kurikulum nasional dari 1947 sampai dengan 2013. Perkembangan kurikulum Indonesia dari masa ke masa menunjukkan perubahan orientasi pendidikan sesuai dinamika sosial, politik, dan kebutuhan bangsa. Kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947 atau rencana pelajaran, menekankan pendidikan karakter dan pembentukan manusia merdeka pasca kemerdekaan. Yang kedua, kurikulum 1952 dan 1964, menguatkan pendidikan dasar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan hidup. Yang ketiga, kurikulum 1968, mengembalikan pendidikan pada stabilitas nasional pasca perubahan politik. Yang keempat, kurikulum 1975, memperkenalkan pendekatan tujuan instruksional dan metode pengajaran yang lebih sistematis. Yang kelima, kurikulum 1984, dikenal dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang keenam, kurikulum 1994, memadukan pendekatan sebelumnya tetapi dinilai terlalu padat dan beban. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau KBK, berorientasi kompetensi untuk menjawab kebutuhan globalisasi. Yang selanjutnya, kurikulum 2006 atau KTSP, memberi otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal. Dan yang terakhir, kurikulum 2013 berfokus pada penguatan karakter, kompetensi abad 21, dan pendekatan ilmiah atau scientific approach.
Contoh isu atau masalah kurikulum yang dapat diteliti. Yang pertama, ketidaksesuaian antara kurikulum nasional dan kebutuhan satuan pendidikan di daerah. Yang kedua, implementasi kurikulum merdeka dan kendala di lapangan, seperti ketersediaan fasilitas serta kesiapan guru. Yang ketiga, ketimpangan akses sumber belajar antar wilayah. Yang keempat, efektivitas pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan abad 21. Dan yang terakhir, tantangan evaluasi pembelajaran yang autentik di sekolah.